Al-haditsu tsamina asyara. Hadis yang ke berapa? 18. An Ibnu Abbasin itu ka cerita sang Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang ke-18 itu diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini hadis ma'ruf dan penting sekali untuk kita umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mengalami zaman sahabat, tidak mengalami zaman Nabi. Kita yang sekarang kan tidak tahu aslinya bagaimana. Nabi ya tidak tahu, para sahabat yang tidak mengalami zaman dulu lah istilah. Dan umat-umat yang baru. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hal alimtum man a'jabul khalqi. Nabi berkata kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang yang atau makhluk atau ya orang-orang yang paling a'jabul khalqi. A'jabul khalqi itu artinya orang yang paling mengherankan aslinya bahasanya, tapi a'jabun nas itu artinya orang yang paling disukai. Jadi orang-orang yang paling disukai atau orang yang paling aneh imannya, orang yang paling ya dengan keimanan yang secara akal itu, secara fisik, secara normal itu susah digambarkan. Sehingga orang-orang seperti inilah yang kemudian dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapakah orang yang imannya itu paling dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Otomatis dicintai oleh Allah. Faqalu, imannya keimanan yang paling top lah, paling bagus istilahnya, paling baik, paling ini keimanannya mengalahkan yang lain. Siapa di dunia ini? Kata Rasulullah. Siapa keimanannya yang paling bagus, paling baik, paling ini dan paling dicintai dari makhluk-makhluk Allah? Kalau sahabat itu kemudian menjawab imanul malaikah, yaitu imannya para malaikat ya Rasulullah. Malaikat-malaikat pasti yang paling bagus imannya. Kata Rasulullah. Ya pantas kalau malaikat itu, pantas kalau imannya bagus, pantas. Karena mereka itu yu'ayinunal amr. Karena mereka langsung menerima perintah dari Allah. Menerima perintah dari Allah dan menuruti apa dan menyaksikan mereka itu tahu. Pantas saja kalau malaikat, karena malaikat kan menyaksikan. Kata sahabat kemudian, An-Nabiyun ya Rasulullah. Nabi-nabi itu, nabi-nabi. Kata Rasulullah. Ya, nabi juga pantas. Pantas kalau nabi kan kalau ada apa-apa, nanti malaikat Jibril datang menurunkan perintah, menurunkan wahyu. Ya pantas saja kalau imannya bagus. Ya. Imannya yang paling hebat. Iman yang paling hebat itu. Malaikat juga tidak, nabi juga tidak. Lalu sahabat itu kemudian menyampaikan sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah. Ya sahabat-sahabat itu sudah barang tentu imannya bagus, imannya baik. Karena mereka kan melihat sahabat-sahabatku melihat mujizat-mujizatku. Melihat mujizat-mujizatku bagaimana enggak kuat imannya. Ketika ada sesuatu saya menceritakan kepada mereka. Ketika turun wahyu maka saya ceritakan kepada mereka. Kata Rasulullah, walakin a'jabun nasi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni wa yusaddiquni
wa ulaika ikhwani, kata Rasulullah. Tetapi mereka-mereka yang paling baik keimanannya, yang paling kuat keimanannya, itu adalah mereka kaum yang datang setelahku, mereka beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak melihatku. Mereka membenarkan, mempercayaiku, dan mereka-mereka itulah ikhwani, saudara-saudaraku. Ya, kita nggak tahu Nabi, kita nggak tahu zaman sahabat, nggak tahu ininya apa. Hanya cuma nggak bisa melihat Rasulullah, tetapi kita beriman kepada beliau, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah a'jabun nasi iman. Kalau sudah dimasuk dengan iman yang paling kuat, yang paling bagus, maka juga yang paling dicintai oleh Rasulullah, karena walaupun tidak melihat, walaupun tidak muasyarah lah, tidak hidup di zamannya, tidak melihat, tidak menyaksikan mukjizat-mukjizatnya, tapi kita iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah iman yang paling bagus. Jangan diremehkan kita ini sesama Muslim, karena kita Muslim, kita iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya mendapatkan derajat atau keimanan yang hebat, yang dahsyat, baik sekali dibanding dengan yang tadi-tadi itu. Ini perlu diketahui. Oleh karena itu kita jangan sampai meremehkan seorang muslim siapapun. Artinya kita harus saling bantu, saling menasehati, saling bersatu, jangan ada permusuhan, jangan ada yang bergesekan, yang saling menjatuhkan. Karena masing-masing muslim dengan keimanan yang seperti ini, subhanallah, ternyata adalah iman yang paling baik, iman yang paling bagus, sekaligus dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita tetap beriman kepada. Hanya ini fahum wa ulaika ikhwani, kata Rasulullah. Masya Allah. Nah ini kemudian sehubungan dengan ini, udah berapa jam ini? Belum. 6:30. Oh, masih baru berarti. Nah, ini sehubungan dengan ini ada cerita yang menakjubkan sekali. Menakjubkan sekali. Ini kalau dahulu, ini cerita dari dahulu kan, berhubungan dengan kalau imannya para malaikat sudah jelas, karena malaikat itu menyaksikan langsung. Kan ada perintah-perintah itu langsung disaksikan oleh malaikat langsung. Kemudian para nabi-nabi menerima wahyu, ketemu dengan malaikat Jibril. Kemudian para sahabat-sahabat itu menyaksikan mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pantas saja mereka imannya bagus-bagus, kuat-kuat. Nah, kalau kita ini kan tidak menyaksikan Rasulullah, tidak menyaksikan mukjizat-mukjizatnya, maka salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, seperti diceritakan bahwa suatu hari berkumpullah kufar Quraisy, kufar Mekkah, di rumahnya Abu Jahal. Di rumahnya Abu Jahal sedang berkumpul-kumpul orang kufar. Lalu ada seorang laki-laki yang masuk, yang disebut, yang namanya Tariq As-Saidalani. Namanya Tariq As-Saidalani masuk ke rumahnya Abu Jahal saat di situ ada perkumpulan orang-orang kafir, orang kufar Mekkah. Lalu seorang laki-laki yang bernama Tariq As-Saidalani masuk. Lalu Tariq ini berkata, "Ma ashala alaina qatla Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sebenarnya ini kan rembukan istimewa itu rapat untuk membunuh Rasulullah. Jadi upaya untuk membunuh, bagaimana menggagalkan dakwanya, pengajakannya itu, dakwahnya ke Islam itu, supaya gagal total, dibunuh saja. Itu kan sudah berapa kali itu upaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu lagi rapat di situ, datanglah si Tariq Saidalani dan berkata, sebenarnya mudah membunuh Muhammad itu.
Sebenarnya mudah. Kalau kalian misalnya sepakat, nah ini kata Torik. Kalau kalian sepakat dengan omonganku, ucapanku, itu mudah sekali untuk membunuh Muhammad, gampang sekali. Kalau kalian setuju, gampang itu, kata ini. Kata Torik, saya jalan. Lalu kufar Makkah itu mengatakan, ya Kif, bagaimana ya Torik, bagaimana membunuh Muhammad itu mudah? Bagaimana caranya? Lalu Torik ini menjawab, gampang saja. Muhammad itu biasanya bersandar di tembok Ka'bah. Kalau seandainya di antara kita, salah satu di antara kita naik ke atas Ka'bah, ketika naik ke atas Ka'bah kemudian membawa batu, kemudian batu itu dijatuhkan dari atas, pasti akan mengenai Muhammad, pasti akan mati sudah dari atas Ka'bah. Lalu disitulah ada orang yang berdiri, ya saya setuju itu, dan nanti saya akan melakukan itu, akan naik di atas Ka'bah, saya akan membawa batu yang besar, lalu saya akan lempar, akan saya timpakan kepada Muhammad yang ada di bawahnya, yang lagi bersandar dengan di tembok Ka'bah. Lalu pada sepakat semuanya nih, ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naiklah itu para pemuda yang membawa apa? Yang menyanggupi akan menaiki Ka'bah dengan membawa batu besar untuk ditimpakan kepada Rasulullah, itu ada namanya Syihab. Maka Syihab itu menyanggupi, ya saya yang sanggup akan naik ke atas Ka'bah dan akan membawa batu dan saya timpakan kepada Muhammad yang sedang bersandar di tembok Ka'bah. Lalu Syihab ini naik ke atas Ka'bah dengan membawa batu yang besar, lalu dilemparkannya batu itu ke bawah, tepat di arah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata batu itu jatuh. Salah satu batu yang berada di Ka'bah itu keluar. Salah satu yang batu di keluar, menangkap batu yang baru dijatuhkan oleh Syihab. Ditahan oleh batu. Jadi batunya itu keluar, menahan batu yang dilemparkan oleh Syihab. Tanpa terasa kemudian Rasulullah meninggalkan tempat duduknya. Berdiri kemudian meninggalkan tempat duduknya saat itu. Setelah Rasulullah meninggalkan tempat itu, maka meninggalkan tempat itu, kemudian batu yang dilemparkan terjatuh sehingga Rasulullah nggak kena tertimpa batu yang dijatuhkan oleh Syihab tadi. Dan batu yang keluar dari Ka'bah itu kemudian kembali lagi seperti semula, seolah-olah tidak keluar sama sekali. Tidak ada bekas batunya Ka'bah itu. Nah, karena seperti itu keadaannya, jadi batu itu dijatuhkan, langsung ditahan oleh batu Ka'bah. Ketika Rasulullah sudah pindah tempat, batu itu jatuh sehingga tidak mengenai Rasulullah dan batunya Ka'bah itu kembali lagi seperti semula. Dan itu disaksikan oleh yang melempar tadi, Syihab. Karena menyaksikan seperti itu, ya, sangat terheran-heran. Oh, kok bisa keadaan seperti itu? Saya lempar, ada batu yang menahannya. Ketika Rasulullah sudah pindah tempat, dijatuhkan sehingga tidak mengenai Rasulullah, dan batu yang batunya Ka'bah itu kembali lagi seperti semula, tidak ada bekas. Dengan terheran-heran si Syihab itu, lalu
masuk Islam, Syihab ini menyatakan Islam setelah melihat kejadian seperti itu. Beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman juga kemudian Islamnya kemudian bagus, dan orang yang mengeluarkan ide atau gagasan tadi untuk mengeluarkan dalam rapat, mengeluarkan yang mencetuskan keputusan tadi dalam rapat, yaitu Torik, juga akhirnya masuk Islam. Kedua-duanya masuk Islam setelah melihat kejadian seperti itu. Iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para sahabat seperti itu karena menyaksikan mukjizat. Sedangkan kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini sampai yaumil qiyamah itu tidak tahu apa-apa. Mukjizatnya juga nggak tahu, Nabi juga nggak pernah ketemu, gitu. Maka ini dimasuk afdolil maratib, keimanan yang paling afdol, yang paling baik karena tidak menyaksikan, tidak pernah tahu, tapi tetap al-iman, tetap beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dimaksud tadi man a'jabul khalqi imanan. Nah, a'jabul khalqi imanan yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah kita ini menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak ada Rasulullah, kita ini bukan apa-apa. Karena semua kebahagiaan kita, keimanan kita, semuanya itu adalah berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadikan iman yang terbaik seperti ini juga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi umat yang paling baik juga karena umat Nabi Muhammad, umat dari Nabi yang paling baik, yang paling afdol, yang paling. Kita menjadi begini begitu itu semuanya berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Nabi, jazahu anna wa an ummatihi khairan ma jazallahu subhanahu wa ta'ala anbiya'ahu nabiyahu. Semoga dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah membalas para nabi. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada waktu selanjutnya. Allahu a'lam bishawab.